Teman-teman, kata kunci di proyek ini adalah pertama di dunia, sebuah penemuan baru oleh Lado Oktanikov, orang Rusia. Dia menemukan suatu revolusi sistem network yang selama ini kita kenal dengan sistem-sistem yang lama, tapi sekarang dia menemukan sebuah sistem baru. Ya, ketika pertama di dunia adalah kata kuncinya, artinya tidak ada kesamaan. Ini bukan sistem binari, matahari, ataupun trinari. Ini bukan investasi, jual robot trading, money game, piramida sistem, donasi sistem, bukan semua. Jadi tidak ada teman-teman menemukan sistem seperti ini dahulu. Ini adalah hal baru, jadi teman-teman benar-benar harus memahaminya dengan pemahaman yang baru. Proyek ini didesain untuk sekali untuk selamanya. Maksudnya, teman-teman menyadari selama ini kita membangun bisnis network, setelah 1 bulan, 6 bulan, bisnisnya berhenti, pasti menyadari itu. Nah, saatnya kita membangun bisnis yang memungkinkan untuk dikembangkan selamanya. Hari ini kita bangun, besok, kemudian bulan depan kita bangun, kita pelajari sistemnya, kita kembangkan, maka itu adalah bisnis kita sendiri yang memungkinkan untuk dikembangkan selamanya, bahkan turun ke generasi berikutnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang Metaverse secara singkat. Metaverse ini adalah platform DeFi, jadi desentralisasi finance yang tidak mengandung unsur sentral, maka Metaverse ini cukup aman untuk dikerjakan, ditemukan oleh Lado Oktanikov, dan pengembangan proyek ini adalah proyek berlapis di dalam satu ekosistem. Pengembangan banyak elemen produk blockchain dan program aset smart contract. Ya, teman-teman harus menyadari kita memasarkan program matrix system merupakan sistem bisnis dan program asetnya, dan kita juga mendapatkan atau mempunyai potensial untuk mendapatkan digital asset. Oke, program matrik yang didesain oleh Lado Oktanikov ini tujuannya adalah untuk membentuk suatu platform besar yang mana kita akan sama-sama membangun banyak elemen produk, ya, baik itu NFT, kemudian kita juga akan mengembangkan Metaverse, dan teman-teman bisa melihat roadmap-nya cukup panjang. Tekstil Matrix ini adalah program bisnis utamanya yang sudah diluncurkan 1 tahun lebih, dan NFT royalty adalah aset digital yang sudah didistribusikan. Dan kabar baiknya baru-baru ini teman-teman yang memiliki NFT itu sudah mendapatkan manfaat berupa passive income. Kemudian sudah diluncurkan program inti dan juga Universe. Universe dengan multi meaningnya sudah berjalan 3 bulan lebih, yang mana program ini terfokus untuk mengembangkan atau mendistribusikan aset digital Porsquin. Ya. Dan selanjutnya ada peluncuran market flash atau jual beli aset digital, tempat kita menjual dan membeli aset digital. Ada swap program juga untuk men-swap aset-aset. Kemudian juga ada platform Metaverse, ini yang merupakan termasuk proyek andalannya di dalam ekosistem ini. Kemudian ada pengembangan wallet digital juga, yang selama ini mungkin kita menggunakan Trust Wallet, Token Pocket, mungkin ke depannya kita punya wallet sendiri. Kemudian ada Porsquin listing yang akan dilistingkan di DEX, artinya aset kita akan ada nilainya dan ditentukan oleh market dan digunakan untuk ekosistem. Kemudian ada peluncuran tekstil good, tekstil royalty, semacam produk aset. Kemudian ada Mana, program yang ada di platform Metaverse. Kemudian ada Boost Matrix juga. Kemudian pengembangan zona game blockchain dan Overreal Matrix. Jadi, proyek ini cukup panjang dan terus berkembang. Harapannya teman-teman bisa menerima informasi ini, dan syukur teman-teman bisa menerima jauh lebih awal karena belum sepenuhnya diluncurkan. Kekuatan dari proyek ini mengandung unsur 5 pilar yang membuat sistem dan teknologi Metaverse sangat kuat, aman, dan nyaman. Pertama, ini adalah blockchain teknologi pengembangan. Ini juga merupakan pengembangan dari smart contract, unsur dari blockchain. Sistem ini terdesentralisasi, kemudian alat transaksi atau elemen digitalnya, di sini cryptocurrency, dan NFT juga, dan penghubung semua ini namanya desentralisasi aplikasi. Oke, 5 pilar ini tidak saya detailkan. Kenapa? Karena ini adalah akademi umum. Jauh sebelum Metaverse hadir, pemahaman tentang blockchain, smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, desentralisasi aplikasi sudah hadir di internet. Teman-teman bisa mempelajarinya di YouTube, Wikipedia, ataupun di akademi-akademi lainnya. Oke. Jadi kekuatannya di sini ketika teman-teman menguasai ini, maka akan melihat jauh ke depan kelebihan dari proyek Metaverse.
Di sini saya merangkum beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai kelebihan dari proyek Metaverse. Metaverse ini menggunakan teknologi yang sempurna, oke. Pemasaran program aset terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi smart contract blockchain yang revolusioner. Kode smart contract Metaverse ini tersedia untuk umum, ya. Jadi teman-teman dapat yakin dengan kesuksesan jangka panjangnya. Pertama, detailnya proyek ini otonom, tidak menyertakan atau dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, maksudnya tidak ada menyertakan manusianya. Jadi kalau selama ini kelemahan di dalam suatu sistem bisnis jaringan itu biasanya karena ulah dari pelaku atau manusia itu sendiri. Maka dihilangkan. Metaverse unsurnya adalah desentralisasi, artinya sistem ini berjalan secara otomatis menggunakan program algoritma blockchain. Kemudian kondisinya yang tidak dapat diubah, poin yang kedua. Jadi blockchain mengamankan algoritma, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide, dapat mengganggu, membatalkan, mengubah transaksi beserta program yang sudah diluncurkan, yang sudah ada. Jadi bisnis ini permanen, tidak bisa dikotak-katik karena dasarnya adalah teknologi blockchain. Kemudian juga ini transparan. Kode smart contract ini sifatnya terbuka, jadi siapa saja kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi beserta program smart contract-nya. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi kata kunci transparansi ini cukup menarik. Ketika bisnis ini transparan, maka penipuannya pasti tidak ditemukan. Karena pada dasarnya teman-teman bisa melacak semuanya, bahkan bisa melogin ID orang untuk tujuan analisis dan pembuktian atau testimoni. Kemudian proyek ini juga sepenuhnya otomatis, ya. Semua transaksi itu terjadi secara langsung atau istilah blockchain-nya peer-to-peer, antar wallet. Jadi tidak ada proses-proses penarikan atau istilahnya withdraw. Jadi kalau teman-teman dapat pendapatan di detik ini, ya detik ini juga akan dikirim ke wallet handphone masing-masing. Polanya seperti itu. Artinya jelas bahwa ini adalah pemasaran langsung yang dibantu dengan teknologi blockchain. Kemudian terdesentralisasi. Di sini tidak menyertakan pihak ketiga. Ya, dalam arti di sini juga tidak ada manajer, admin, ataupun kepalanya. Dalam hal ini ada pun pencipta atau penemu dari sistem ini, dan hebatnya statusnya sama seperti kita. Dan dia pastinya mempunyai platform yang dia miliki yang statusnya sama. Artinya jelas bahwa Metaverse tidak menguntungkan yang punya proyek. Metaverse tidak menguntungkan sekelompok orang, karena setiap orang yang memiliki program ini berhak mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Seperti itu. Kemudian 100% ada dalam jaringan dalam hal biaya. Jadi di Metaverse ini tidak ada biaya yang aneh-aneh. Dalam arti misalnya biaya untuk pendaftarannya berbeda. Biaya stokis, ataupun biaya ponder seperti yang kita temukan dulu nggak ada. Karena pada dasarnya Metaverse itu adalah sebuah sistem smart contract yang didesain dan ditanamkan, digerakkan oleh blockchain teknologi Polygon, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang ada di Metaverse itu sudah sesuai. Jadi tidak ada biaya-biaya yang sifatnya menguntungkan sekelompok orang. Kita semua sama, mempunyai sistem yang sama, harganya pun sama, jadi tidak ada harga-harga stokis, harga-harga ponder yang biasanya ada selisih segala macam, itu nggak ada di Metaverse. Jadi benar-benar adil. Oke. Kemudian teman-teman juga harus memahami sebagai pembuka, pada dasarnya orang Indonesia itu mengenal baik yang namanya bisnis investasi. Maka di sini kami meluruskan agar teman-teman tidak salah mindset atau salah jalan dalam memahami proyek Metaverse. Metaverse adalah bisnis pemasaran, bukan bisnis investasi. Apa bedanya? Bisnis investasi biasanya kita kenal dengan janji-janji profit. Sebuah produk yang mana dikembangkan untuk mengembangkan suatu bisnis jaringan. Produknya adalah investasi, kemudian dibuatlah sistem jaringan. Sehingga orang-orang akan bergabung dan tertarik dan mendapatkan pendapatan ROI atau pendapatan harian.
dijanjikan harian seperti itu. Tapi pada dasarnya itu adalah penipuan atau kamuflase profit, yang mana seorang project atau pembuat project dari bisnis investasi itu sudah memahami betul orang-orang menyukai uang, maka dibuatlah sebuah produk yang namanya paket-paket investasi. Maka di bisnis investasi biasa kita mengenal istilah deposit, ROI, pendapatan harian, seperti itu. Tidur dapat duit, seperti itu. Itu bukan bisnis, tapi itu adalah suatu konsep bisnis jaringan yang mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana masyarakat dan banyak memakan korban. Maka Metaverse hadir dengan bisnis yang sah, yaitu memasarkan suatu produk atau sistem smart contract, yang mana sistem itu mempunyai manfaat yang cukup luas. Jadi jelas bahwa Metaverse ini adalah bisnis pemasaran aset atau berupa program. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami sepenuhnya Metaverse bukan investasi, tapi lebih ke bisnis, peluang bisnis internasional. Oke. Dalam hal